Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Kemenak Toli-Toli TV yang saya hormati dan kasihi, pada kesempatan ini saya kembali akan membahas dalam acara hikayat atau hikmah kandungan ayat. Dalam kehidupan umat Kristen, saya dasarkan pada kitab Mazmur pasal 133 ayat pertama sampai ayat yang ketiga yang diberi tema oleh Lembaga Alkitab Indonesia, persaudaraan yang rukun. Bunyinya sebagai berikut. Nyanyian Siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan yang telah dikatakan dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, bahwa dalam bagian ayat-ayat ini itu mengandung tentang kerukunan. Nah, bicara tentang kerukunan adalah kata yang paling indah, ya. Kenapa saya katakan paling indah? Karena di dalamnya mengandung nilai-nilai kasih, saling mengasihi sesama manusia, apalagi mengasihi terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu yang perlu kita renungkan secara dalam. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dan bagaimana kita mengasihi sesama manusia. Ya. Kalau kita berbicara mengasihi sama manusia, maka dia tidak bisa melihat agama mana, ya. Tapi pada kenyataannya seluruh umat beragama harus dikasihi, harus disayangi, harus dihargai, harus dihormati. Dan karena itu, lewat pembahasan hikayat ini, saya mengangkat tema kerukunan membawa berkat. Ya, kalau bagi agama Islam dikatakan kerukunan membawa berkah, tapi bagi agama Kristen dikatakan kerukunan membawa berkat. Nah, ini sungguh luar biasa bagi kita selaku umat beragama, bahkan secara khusus bagi umat Kristen. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 berkata demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita sayang diri kita sendiri, kalau kita hormati diri sendiri, begitulah kita nyatakan kepada orang lain. Begitulah kita nyatakan kepada agama-agama yang ada. Sehingga kehidupan ini terjalin kerukunan yang sangat-sangat harmonis dengan kehidupan sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Karena kita semua pasti ingin masuk surga. Kita semua pasti mencita-citakan kehidupan dalam keamanan, kedamaian, kebaikan bersama. Dan karena itu saya perlu memberikan satu ayat Alkitab yang mengatakan dalam Roma 12 ayat 10 mengatakan begini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya. Karena terkadang kita sebagai manusia biasa pasti ada kekurangan, ada kelemahan. Ketika bertemu dalam satu tempat yang seharusnya kita mendahului memberi hormat, tapi terkadang kita hanya diam-diam, hanya acuh tak acuh dan memberi hormat. Padahal itu nilai yang sangat berarti bagi kita untuk menciptakan keharmonisan hidup dalam kerukunan sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beragama kepada kehidupan yang Tuhan kehendaki. Dan dalam Efesus pasal 4 ayat 2 mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Ya. Manusia punya keterbatasan-keterbatasan.
Tapi ingat, dari ayat Alkitab dalam Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Kalau orang tidak sabar, ya, pasti diperhadapkan dengan berbagai tantangan, pergumulan yang tidak ringan. Dan itu yang harus kita sadari. Ketika kita sabar, pasti kita ada jalan keluar terbaik. Ada jalan yang indah untuk kita nikmati bersama. Kemudian Galatia 6 ayat 10 mengatakan, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini kita diingatkan, diperintahkan supaya kita berbuat baik terhadap semua orang. Nah, kalau kita berbuat terhadap semua orang, maka apapun yang kita lakukan untuk kebaikan bersama pasti tidak akan sia-sia. Tapi kita akan memperoleh suatu kedamaian, memperoleh suatu ketentraman di dalamnya. Kita boleh hidup bersama dalam kebaikan. Dan inilah yang mau mengoreksi kita, khususnya sebagai umat Kristen. Kita juga diingatkan, terutama kita sebagai kawan-kawan seiman harus sadar dulu. Harus kita ingat dulu bagaimana kita berbuat kebaikan itu. Dan ketika kita sudah sadar, kita ingat dengan baik, kita nyatakan itu kepada sesama. Sebagai orang-orang beriman, agama manapun pasti merindukan kedamaian dan kebaikan itu. Nah, itulah yang perlu kita lihat di sini. Jadi, selama masih ada kesempatan, atau selama kita masih kuat sehat, kita hidup di dunia ini punya keterbatasan. Ya. Kita hidup di dunia ini punya batas-batas waktu, ketentuan waktu. Ada yang dikatakan begini, ya, manusia cuma mengira-ngira, tetapi Tuhan yang menentukan seluruh arah perjalanan hidup kita, segala rencana kita, segala cita-cita kita, Tuhan yang menentukan. Karena itu kita serahkan semua kepada Tuhan. Apa yang menjadi rencana kita? Karena biasa ketika kita mau keluar rumah atau mau ke kantor, pasti kita akan berkata, semoga selamat dalam perjalanan. Semoga kita tiba dengan selamat tempat tujuan. Itu menjadi rencana dan doa kita. Sehingga tetap kita ingat, kita terhubung kepada Allah. Ya, kita percaya dalam Yesus Kristus pasti ada keselamatan dan hidup kekal. Dan karena itu, dengan demikian kita sadar bahwa kerukunan itu akan sangat membawa berkat jika kita betul-betul beriman. Karena kalau orang tidak beriman, tidak lepas dari berbagai macam pergumulan, tantangan, dan masalah. Itu orang tidak beriman. Tapi kalau orang beriman, pasti dia dapat melewati semua apa yang dia rencanakan di tengah-tengah kehidupannya dengan iman kepada Tuhan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, sebagaimana dalam Roma pasal 12 tadi ayat 10, supaya saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dan memberi hormat, itu menjadi cerminan bagi kita untuk kehidupan bersama. Namun kita jangan lupa, dalam Galatia pasal 5 ayat 22 itu dikatakan begini, bahwa buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau kita terus berpegang pada roh-roh kuasa Allah yang ada dalam hidup kita, maka apapun yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, kita berada dalam kekuatan yang diberikan oleh Allah. Kita dijaga, dilindungi oleh Allah. Kita diberikan tempat oleh Allah dalam kedamaian dan sukacita. Sehingga kerukunan ini terus menjadi suatu cara kita, suatu alat kita untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Sahabat Kemenang Total TV yang saya hormati dan kasihi, ini kiranya menjadi pokok-pokok perenungan kita semua sebagai umat Tuhan, sebagai umat beragama, agar senantiasa kita semakin sadar bahwa ternyata kerukunan itu membawa berkat bagi setiap umat, teristimewa bagi umat Kristen. Dan kita merindukan itu akan terus ada, tercipta, dan dinyatakan dalam kehidupan bersama. Demikian hikayat atau hikmah kandungan ayat kita pada saat ini. Kiranya dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa,
kita terus diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan dalam menjalani hari-hari anugerah Tuhan dengan berkat yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.